Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fayal hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu, sesepuh bin sepuh yang saya hormati dan saya muliakan. Syukur alhamdulillah di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul imani wal Islam, sehat wal afiyah, taufik serta hidayah. Sehingga di subuh ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir di masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah seperti biasanya kita akan teruskan dengan kajian rutin ini Kitab Riyadhus Shalihin yang biasanya saya di Sabtu ketiga ya Pak ya, Bu. Mohon maaf kemarin berhalangan hadir karena itu ziarah Wali Songo kemarin, 4 hari atau 5 hari kemarin. Jadi pas waktu benturan itu maka saya mohon ke Pak Yusuf kemarin, alhamdulillah bisa digeser karena yang kemarinnya saya lupa. Jadi yang berikutnya kalau nggak lagi kan udah 2 kali. Jadi alhamdulillah malam hari subuh kali ini dimudahkan oleh Allah. Di pertemuan ini mudah-mudahan saja pertemuan ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Salawat serta salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat salam yang selalu kita haturkan kepada beliau, kita semua diakui umatnya, dan mudah-mudahan kita semua juga berhak mendapatkan syafaatul utma, syafaat yang agung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian Kitab Riyadhus Shalihin di bab 33. Ini bab mulatofatil yatimi wal banati ila akhirih. Ini masih di nurusin bab yang kemarin ya, yaitu bersikap lembut terhadap anak yatim, anak perempuan, duafa, orang-orang miskin, dan berbuat baik kepada mereka. Untuk hadis ini kita meneruskan di bab kemarin sudah udah hadis ketiga, 3 hadis yang kemarin. Kalau sekarang ini di bab ini hadis yang keempat. Kalau urutan hadis yang dari awal di kitab Nuzatul Muttaqin itu hadis yang ke-265. Tapi kalau yang di kitab yang kecil ini itu yang enggak ada ya. Itu di 263. Saya bacakan hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannati wa asyara ar-rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababati wal wusta rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah, dan hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafilul yatimi, orang yang memelihara anak yatim, lahu baginya, atau yatim itu adalah yatim kerabatnya.
au li ghairihi atau selainnya, maksudnya anak yatim yang memang bukan kerabat. Jadi yatim kan bisa jadi kerabat, bisa jadi orang lain. Ana wa huwa kahataini, saya wa huwa dan dia yang kafilul yatim tadi, yang menanggung, yang memelihara anak yatim, kahataini fil jannati, itu seperti beliau kahataini itu langsung begini. Jadi tidak disebutkan jari-jarinya, langsung kahataini, seperti ini gitu. Kahataini seperti dua ini. Maksudnya di sini kahataini diterangkan nanti di bawahnya. Kahataini fil jannati, di dalam surga. Wa asyara rawi, dan perawi hadis ini mengisyarahkan, dan perawi ini adalah wa huwa Malikun ibnu Anas, yaitu Malik bin Anas, bisababati, dengan jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Jadi yang mengisyaratkan seperti ini adalah rawinya, karena Nabi waktu itu beliau menyebutkan kahata ini langsung gini, ana wa huwa kahata ini, kayak gini langsung. Nah, isyarat ini adalah isyarat yang diceritakan oleh rawi, yaitu dengan bisababati wal wusta. Sababah itu diartikan dengan telunjuk. Telunjuk itu, sababah itu arti aslinya itu pencela. Jadi kalau ada orang yang mencela orang itu pencela setan maksudnya. Makanya kalau orang itu lagi marah-marah gitu Pak ya, nunjuk gitu. Kalau kita ditunjuk muka gimana kira-kira? Kayak kita itu benar-benar dihina Pak ya. Itu. Tapi kalau di sholat lain, ketika kita begini itu adalah tauhid. Tapi nanti kalau pas ada ahli-ahli ruqyah itu, ahli campi-campi dengan ayat itu juga orang yang kesurupan, orang apa gitu Pak ya. Itu kalau ada kita digituin itu dianggapnya setan. Itu. Jadi beliau Rasul memberikan isyarat begini, tapi dengan jari-jari yang renggang. Deket berarti Pak ya. Karena nanti di riwayat lain di berikutnya hadis itu beliau mengisyaratkan begini dengan rapat. Itu di hadis berikutnya, tapi bukan masalah anak yatim. Nanti berikutnya ada. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yatimu lafal al yatim lahu aw li ghairihi, maknahu, yaitu maknanya adalah qaribuhu, maksudnya adalah kerabatnya kafil yatim tadi, kerabatnya orang yang menanggung anak yatim. Au al-ajnabiyyu minhu, atau orang lain minhu dari kafilul yatim. Fal qaribu mislu an takfiluhu ummuhu au jadduhu. Adapun yang dimaksud yang qarib, kerabat dekat yatim itu, mislu an takfuluhu, yaitu mereka yang menanggung, yaitu ini antakfulahu, keadaannya antakfulahu ummuhu, yaitu ibu yang dia menanggungnya, maksudnya ibu dari orang tuanya. Jadi ini aujadduhu atau jadnya, atau apa itu, nenek atau kakeknya itu. Jadi kalau kafilul yatim ini bisa jadi ibunya sendiri, ummuhu. Jadi kalau bapaknya meninggal, kemudian si ibu ini termasuk kafilul yatim, atau neneknya atau kakeknya, biasanya kan bisa jadi meninggal semua ikut kakek neneknya. Rasulullah kan gitu kan ya. Rasulullah ketika ayah beliau tidak ada, ibunya yang pegang
sebentar, kemudian kakeknya, habis berikutnya pamannya, kan gitu kan. Jadi ini yang dimaksud dengan fal qarib mitlu antakfulahu ummuhu, yaitu yang menanggung adalah ibunya si yatim, au jadduhu atau simbahnya anak yatim, au akhuhu atau saudara, mungkin saudaranya punya berada, au ghairuhum atau selainnya min korobatihi dari kerabatnya anak yatim tadi. Ini keterangan dari apa yang menerangkan kitab ini. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha tahu siapa sebenarnya kafil yatim yang disebut dengan al-qarib. Di hadis ini diterangkan wahwa Malik bin Anas tadi bisababati wal wusta. Malik bin Anas itu, beliau itu adalah putra Abu Amr ya, Abu Amr bin Amr al-Asbahi gitu. Jadi Abu Amr bin Amr al-Asbahi, Abu Abdillah. Dan ini adalah beliau ini, Malik bin Anas ini seorang ahli fikih Madinah, dan beliau itu juga pemimpin Darul Hijrah. Jadi ada semacam kayak ya majelis-majelis yang namanya Darul Hijrah. Itu beliau itu termasuk pengikut tabi'in, berarti tabi'ut tabi'in. Jadi ini yang Malik bin Anas. Kan ada Anas bin Malik, ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas itu tabi'ut tabi'in. Kalau Anas bin Malik itu masih sahabat, tapi sahabat kecil dia. Masih kecil ketika Rasulullah ada waktu itu, beliau masih kecil. Ini Anas bin Malik. Nah, ini Malik bin Anas kebalikannya. Jadi nama Arab itu kan biasanya bolak-balik ini. Bapaknya kadang-kadang sama, ada Abu Bakar bin ini bin Abu Bakar gitu-gitu, atau gimana, atau Umar, Amr itu dia kakeknya bisa jadi Amr, terus Abdullah, lagi Amr lagi gitu, bolak-balik. Tapi karena di sana itu masalah nasab itu betul-betul dijaga, jadi ngerti, oh ini anaknya ini, anaknya ini. Sampai sekian urutan tahu. Tapi kalau kita kan enggak, makanya kita ini sejarahnya kadang-kadang enggak begitu jelas. Jadi kita ke bapak, paling mentok ke kakek. Kakek itu pun kalau ngerti kan. Kadang itu ke uyut itu enggak ngerti. Apalagi atasnya uyut. Ke atas nanti hilang terusan. Berikutnya wa anhu, hadis berikutnya wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal miskinu alladzi tarudduhu tamratu wat tamratani walal luqmatu wal luqmatani innamal miskinu alladzi yata'affafu, muttafaqun alaih. Wa anhu, dan hadis juga ini riwayat dari Abi Hurairah. Qala beliau Abu Hurairah berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal miskinu, bukanlah disebut orang miskin, alladzi tarudduhu, yaitu orang yang tarudduhu. Dari raddun, taruddu itu bisa diartikan dengan mengembalikan. Murtad itu kan balik. Bisa diartikan dengan menginginkan sesuatu. Tarudduhu, yang dia menginginkan, tarudduhu, yang bisa diartikan balik tadi ya. Dia balik, hu alladhi, apa at-tamratu, tamroh itu kurma satu, wat tamrotani, dan kurma dua. Maksudnya apa?
Kalau sudah dikasih tamroh, itu dia pergi. Itu tarutu. Atau orang yang dia menginginkan 1 kurma, 2 kurma. Maksudnya gimana, Pak? Orang yang minta. Jadi miskin sejati di dalam Islam itu sebenarnya adalah itu orang yang dia tidak minta-minta. Nggak minta 1, 2 kurma. Makanya di sini miskin yang diterangkan di sini, keutamaan orang miskin adalah orang miskin yang kayak ini. Walal lukmatu wal lukmatani, dan dia juga bukan orang yang pergi dengan dikasih 1 suap atau 2 suap nasi. Innamal miskinu alladzi yata'affafu, bahwasanya orang miskin yang di sini yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya itu alladzi yata'affafu, yaitu dia yang menjaga dirinya dari meminta-minta dan juga menjaga diri dari kelihatan miskin. Jadi orang kan kadang-kadang kan pakai pakaian yang apa itu biar orang itu kasihan. Sama aja sebenarnya itu minta. Tapi dia nggak ngomong. Tapi dari penampilan sudah diem, sudah ini kan berarti dia kelihatan miskin. Jadi miskin di sini yaitu tadi dikatakan seperti itu. Kalau orang yang minta-minta 1, 2 kurma tadi atau 1 suap, 2 suap, itu bisa jadi dia kaya loh, Pak. Ya, Pak ya. Itu yang diminta-minta di sana kemari itu bisa jadi kadang-kadang di rumahnya dia itu berangkatnya dia tuh dianterin pakai motor atau mobil. Itu. Nanti pulangnya juga diambil di pos mana gitu. Kalau nggak percaya, Bapak teliti 1 persatu kalau ada waktu. Tapi kalau nggak ada waktu ya nggak usah. Maksudnya ini kan kalau kepengen tahu persis gitu, Pak ya. Karena apa? Karena biasanya orang itu terus yang mangkal di situ. Nah, pokoknya ya ada tempat tertentu yang dia itu punya kawasan. Jadi itu mengerjanya begitu tiap hari. Mau dia itu dalam keadaan kepepet nggak bisa makan atau tidak, dia tetap di situ. Nah, model seperti ini bukanlah miskin yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, tetapi miskin yang di sini yang dimaksudkan dalam bab ini adalah yang ta'affuf. Kira-kira seperti itu ya. Lalu terus, loh aku tapi gimana mau ngasih gini. Nah ini nanti miskin-miskin kayak gini itu Ustadz juga bisa miskin loh. Yang kelihatan itu pakai apa itu proposal, pakai ini. Nah, itu kelihatan miskin. Jadi kalau memang nggak apa itu ya kira-kira nggak dapat apa, nggak bisa ngasih ya tenaga apa. Kadang-kadang kan orang kepingin nolong, semua nolong tapi nggak punya modal sama sekali. Ya akhirnya kan dia mau nggak mau akhirnya pakai proposal. Ya Pak ya. Itu nanti atau disuruh ngamen ke sono kemari itu anak-anak yatimnya itu kan kasihan. Jadi ini kan harusnya itu orang yang mampu dia itu peduli, bukan orang yang tidak mampu peduli tapi nanti justru malah merusak pemandangan. Nah, itu di jalanan di apa gitu. Kepedulian kita itu harusnya itu. Ini tadi ya. Berikutnya. Wa fi riwayatin fi sahihaini, dan di dalam riwayat lain di sahihain, laisal miskinu alladhi yatufu 'alan nasi tarudduhu al-luqmatu wal luqmatani wat tamratu wat tamratani walakinnal miskin alladhi la yajidu ghinan yughnihi wa la yuftanu bihi fa yusaddaqu alaihi wa la yaqumu fayas alan nasa. Ini di dalam riwayat lain, di riwayat sahihain, sahih
Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling. Kalau ini di riwayat lain itu jelas seperti itu. Kalau tadi kan tidak seperti itu. Kalau ini langsung berkeliling dikatakan seperti itu. Kalau yang tadi itu alladzi tarudduhu at-tamratu wat-tamratan. Tapi di sini di riwayat lain yaitu alladzi yatufu, muter. Itu bukanlah seperti itu. Itu orang-orang yang berkeliling ke rumah orang-orang atau orang banyak untuk meminta sesuap atau 2 suap makanan atau sebiji, itu tamroh tadi, wat tamrotani, dan 2 biji kurma. Tetapi orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang tidak mempunyai kekayaan untuk mencukupi kebutuhannya, dan juga tidak pula orang yang diketahui kemiskinannya, ya kan? Sehingga ia pasti diberi sedekah. Dan juga tidak pula orang yang meminta-minta kepada orang-orang. Nah, ini di redaksi yang lain. Jadi dari penampilan saja sudah kelihatan, yaitu dia menampakkan orang miskin. Jadi sahihain itu ya. Di hadis berikutnya, ini karena ini hampir mirip-mirip semua. Wa anhu, dan hadis riwayat darinya juga, yaitu Abu Hurairah, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah wa ahsabuhu qala wa kal qaimi alladhi la yafturu wa qas-shaimi alladzi la yuftiru, muttafaqun alaih. Ini as-sa'i, yaitu orang yang berusaha, bekerja, alal armalati, yang dia menanggung istilahnya ngeramut nih orang-orang yang ditinggalin suaminya. Siapa itu? Tinggal mati, yaitu janda. Allah, la armalati, randa-randa. Jadi orang yang dia itu berusaha, bekerja untuk menanggung ibu-ibu yang sudah janda, wal miskini, dan yang menanggung orang-orang miskin, itu kal mujahidi, seperti mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah. Bapak mau ngasih ibu-ibu janda, nah, nanti paling pilih-pilih. Jadi ini nggak milih-milih, kalau memang itu miskin ya kasih, memang butuh ya kan, seperti mujahid fisabilillah, di jalan Allah. Wa ahsabuhu qala, dan ini Abu Hurairah itu, beliau itu punya apa? Punya prasangka atau punya keyakinan, nyangka hampir ya udah 50 ke atas persennya itu kan. Ya ahsabu. Dia menyangka qala, Rasul bersabda, wa kal qaimi alladzi la yafturu, seperti qaim. Qaim itu orang yang berdiri di malam hari untuk sholat tahajud. Nanti juga mungkin juga sholat, mungkin qaim itu bisa diartikan baca Quran, baca apa, kalau capek gitu kan. Itu kan kal qaim, menengi sholat waktu malam. Kalau qaim alladzi la yafturu, yang dia itu tidak kendor, tidak malas. Jadi dia tiap malam sholat semangat, itu la yafturu. Itu
Diartikan seperti itu tadi. Makanya orang walaupun kerja, kelihatan kerja, bisa jadi dia amalannya adalah amalan akhirat. Begitu, jangan terus kaya itu dianggapnya terus yang sholat malam aja gini-gini, enggak. Tadi yang kerja, dia itu usahanya kerja itu adalah untuk ngasih kebutuhan, nanggung orang-orang janda sama orang miskin, itu seperti itu. Kal mujahid, kal qaim alladzi la yaftur. Wa qas-shaimi, dan juga seperti as-shaim, orang yang puasa, alladzi la yuftiru, yang dia tidak mokel, enggak, maksudnya puasa terus gitu, setiap hari puasa. Itu la yuftiru. Mokel ngerti, Pak? Mokel itu mokah. Mokah itu ya kadang puasa kadang enggak. Itu berarti dia itu ya Daud itu kayak gitu. Nah ini kalau Bapak Ibu itu kayak gitu ngasih tadi as-sa'i tadi, usaha seperti itu kayak puasa tiap hari, pahalanya maksudnya. Kas-sa'im la yuftiru, muttafaqun alaih. Berikutnya hadis 266. Wa anhu anin nabi qala syarrut ta'ami ta'amul walimati yamna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha mayyabaha wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallaha wa rasulahu. Dan hadis riwayat dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, syarrut tu'ami, sejelek-jelek makanan, paling jeleknya makan itu tu'amul walimati, makanan walimah. Apa itu kok jelek-jeleknya makanan, kok makanan walimah? Pesta, hajatan yang pesta-pesta itu, walimah. Yumna'uha mayyatiha, yumna'u, dicegah, ha pada walimah, siapa man orang, satu-satu begitu, ya'tiha, yang dia datang kepadanya. Maksudnya ada kadang-kadang orang itu kalau ngundang orang itu yang harusnya dia makan, tapi dia nggak makan. Orang-orang yang tidak berada, mungkin nggak punya duit, nggak punya apa, kelihatan miskin, nggak diundang. Itu adalah yang dimaksud di sini adalah yumna'uha mayyatiha, dicegah orang yang datang, harusnya datang terhadap walimah. Harusnya kan orang-orang miskin dulu yang diundang, biar berkah, kan begitu Pak ya. Tapi itu tadi biasanya seperti itu. Wa yud'a ilaiha mayyabah, dan diundang ilaiha pada walimah tadi man orang ya'bah, yang dia enggan untuk makan walimah. Orang udah kaya, makan tiap hari, udah gula, udah ini, udah ini Pak ya, malah diundang, ya kan? Ya itu tadi, orang yang dia itu malas makan, malas apa gitu diundang, tapi yang harusnya dia makan perbaikan gizi, tapi tidak diundang. Ada kayak gitu ya? Ada, datang orangnya. Ya itu memang manusiawi, kadang-kadang kayak gitu, basyariah, orang itu ngundang-undang yang kadang-kadang ada juga yang ngundang tapi hari pertama orang-orang miskin, hari berikutnya orang-orang elit. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi ayo kita miskin duluan yuk. Ya, kalau bisa ya makan bareng-bareng biar ya biar ngerti lah. Wow, yang nanti itu yang males makan, orang yang kebanyakan makan, udah banyak makan, itu ngelihat saudara-saudaranya makan lahap apa itu kan kita terenyuh. Lah kalau sendiri-sendiri kan, yang pertama makanannya habis, yang berikutnya kebuang-buang, ya Pak ya? Dipisah. Wah, yang elit VIP ya Pak? VIP. Enggak. Di sini antrian panjang sampai gemeteran nggak makan-makan. Di situ makanan banyak, nggak ada yang ada 1-2 orang. Kadang-kadang memang begitu Pak ya? Ya gimana lagi? Tradisi memang begitu. Tapi tradisi yang tidak baik itu. Jadi orang nanti menyiksa orang.
Lawang orang mau makan aja antrian panjang sampai gemeteran Pak ya. Mana dari rumah tadi belum makan Pak ya, wah nanti kondangan makan sampai tempatnya habis lagi, ya Allah. Ya itu tadi, makanya ini dicela walimah itu. Memang kayak gitu. Ini adalah karena Rasulullah, kalau zaman Rasul itu kan orang yang kayak gitu ya bisa dikutuk jadi apa ya, sama Rasul begitu. Kalau ini adalah untuk Rasul itu memberikan gambaran nanti pada akhir zaman itu umatnya memang kayak gitu, maka dikasih tahu. Kalau zaman Nabi pada takut sama Rasul, takut. Apalagi sahabat-sahabat utama yang nggak begitu, malah orang-orang miskin itu betul-betul dihargai. Berikutnya ini walimah ya menawama ya dah. Waman dan siapa orangnya lam yujib yang dia tidak datang ad-da'wata pada undangan faqad asallaha wa rasulahu, maka dia benar-benar maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini undangan wajib itu maksudnya di sini. Tapi ngundangnya jangan yang jadi kayak tadi walimah yang tidak barokah, yang syarrul ta'am tadi. Maksudnya kalau diundang ya datang, sekalipun kita nggak males sekalipun kita itu biasa makan yang seperti itu. Ini sebagai bentuk kepedulian sosial. Kalau diundang harus datang. Sekalipun walah nanti paling makanannya nggak ada gitu kayak gitu Pak ya. Orang yang kaya bisa begitu kan. Kalau yang miskin diundang mah seneng ya. Makanya di sini begitu. Tapi bisa jadi nanti orang miskin diundang dia nggak datang karena dia takut, malu penampilan apa. Makanya di dalam fikih itu ini nih aturan-aturan fikih ini nanti biasanya. Dalam fikih itu boleh atau enggak datang dalam walimah undangan itu kalau dia tidak punya baju yang sesuai untuk menghadiri pesta. Kan malu gitu kan, jadi tertekan gitu. Itu di dalam fikih nanti yang ngatur kayak gitu. Makanya yang kayak gitu harusnya dianterin Pak makan ini Pak ya, dianterin. Makanya di kampung itu bagus sekali itu. Di kampung itu sebelum ngundang itu, sebelum pakai itu, ada kampung-kampung yang dia itu undangan sambil makanan udah dikasih Pak ya. Apa? Ya pokoknya gitulah. Kan istilah kampung kan lain-lain ya. Kalau di sini kan enggak. Kalau saya itu di mertua saya di Pati itu mau ngundang itu sudah pakai itu makanan banyak itu munjung ya. Munjung itu kan kalau saudaranya ya. kalau tidak saudaranya dikasih undangan itu udah dikasih semua, makanya itu pestanya bisa 2 kali, waktu nyebar undangan sama nanti pas pesta. Itu ada yang seperti itu. Kalau begitu ya datang nggak datang nanti udah dapet lah ya. Ada haknya udah ada. Itu ya bagus sih, cuma memang ngabisin banyak lah ya. Ngabisin banyak. Jadi itu, makanya kalau sudah dikasih seperti itu berarti dia harusnya datang, itu wajib ya Pak ya. Harus datang tuh, udah dikasih makanan gini-gini nggak datang gitu kan. Makanya di sini barang siapa yang tidak lam yujib ad-da'wata, tidak nyembadani undangan, maksudnya menghadiri undangan, faqad asallaha wa rasulahu, maka sungguh dia itu bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang hajatan udah persiapan ini tahu-tahu nggak ada yang datang, coba kasihan nggak Pak ya? Kasihan. Gitu, mubadir, udah disediain. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis siapa Muslim, Imam Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini, ini dalam riwayat dalam hadis sahihain, riwayat Bukhari dan Muslim, an Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, min qauli, dari ucapan itu tadi keadaan ada syarrut ta'ami, kalau ini bi'sat ta'amu, ta'amul walimati yud'a ilaiha al-aghniya wa yutrakul fuqara'u. Ini langsung jelas ini.
Tapi di sini dikatakan dengan bisa. Itu bab-bab nahwu itu ada nikma wa bisa. Kalau nikma itu sebagus-bagusnya. Kalau bisa itu saelek-elek, sejelek-jeleknya. Jadi bisa to'amu, sejelek-jelek to'am atau makanan, to'amul walimati, to'am walimah, yaitu makanan walimah. Yud'a yang diundang ilaiha pada walimah siapa? Al-aghniya'u, orang-orang kaya. Ini jelas ini hadis. Yang tadi kan yumna'uha mayyatiha wa yud'a ilaiha mayya'ba. Itu bahasanya santun. Ini mungkin kalau orang itu kadang-kadang kan yang dikasih hadis yang awal itu orang-orang yang dia pendidikan dan peka. Jadi dengan bahasa halus itu terasa, ngerti gitu. Lah yang ini, yang di bawah ini adalah orang yang itu ndablek, orang yang ndablek. Ya makanya hadisnya harus jelas. Jadi bahasanya dan pakai bisa to'amul walimati yud'a ilayya al-aghniya, langsung begitu. Wa yutrakul fuqara'u, dan ditinggal siapa? Al-fuqara'u, orang-orang fakir. Biasanya kan masjid juga begitu Pak ya. Itu kalau ngasih tahu orang itu kan beda-beda. Ada yang disindir dikit tidak udah terasa banget dia kan. Ada anak-anak mohon ketika salat didampingi, itu orang tuanya kan udah peka. Sampai orang itu, anak siapa ini? Bapaknya siapa? Enggak ada yang nganu kayak gitu, itu baru ngerti kalau anaknya lari-lari. Ya itu tadi, bahasa-bahasa itu disesuaikan. Sampai jam berapa Pak? Nanti lagi 1, 2, 3, masih agak banyak masanya. Ini satu lagi hadis ya Pak ya. Wa an Anasin, dan hadis riwayat Anas radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau Nabi bersabda, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa. Nah ini diterangannya wa dhamma asabi'ahu. Hadis riwayat Anas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man, siapa orangnya ala itu yang dia itu apa ya? Ala itu dia ngeramut istilahnya kalau orang Jawa itu. Jadi dia itu menanggung, mendidik apa dan sebagainya, sudah terpenuhi itu ala. Jariyata ini anak perempuan 2. Siapa yang dia itu tetap menanggung, merawat, bertanggung jawab untuk apa saja itu kebutuhan-kebutuhannya, jariyata ini pada 2 orang jariyah, maksudnya 2 anak perempuan. Hatta tablugha, sehingga dia balik, 2-nya balik, nyampe umur itu berarti bisa ditinggal. Bisa jadi ya udah kerja, atau kalau zaman dahulu nggak kerja ya nikah lah. Hatta tablugha jaa yaumal qiyamati, maka dia datang nanti yaumal qiyamati, besok dari kiamat, ana wa huwa, ana saya wa huwa, dan dia. Itu rawahu ya, ini diterangkan sambil gini, wa dhamma asabi'ahu, dan Nabi dhamma itu mengumpulkan, asabi'ahu itu jari-jarinya. Jadi ana wa huwa itu begini. Jadi orang yang dia itu nanggung kebutuhan pendidikan dan sebagainya. Anak sendiri ini biasanya anak perempuan itu kadang-kadang sama anak laki kadang bisa dibedakan kan. Apalagi kalau di kampung yang laki-laki di sekolah lain, yang anak perempuan enggak. Suruh masak, suruh ini gitu kan. Nah ini kalau ada orang itu dia tidak punya anak laki-laki, ada anak 2 perempuan dua-duanya. Terus kemudian dia biasanya kan anak sekolah itu apa, atau bisa jadi anak laki-laki perempuannya 2 mungkin, atau 4 perempuan semua, nggak dibeda-bedain ya. Dia jadi ini
Nabi beliau mengisarakan ana wa huwa itu wa dhamma. Ini nempel. Kalau tadi dan kafilul yatim, anak yatim tadi yang nanggung anak yatim. Lah ini adalah jariyata ini, dua anak perempuan. Bisa jadi kan namanya orang tua kalau kepengennya anak laki-laki, anak perempuan bisa disia-siakan. Ya Pak ya? Oh, anak perempuan ini biarin aja di rumah ini kan gitu kan. Nah inilah Islam itu sangat-sangat menghargai perempuan. Sampai ada hadis yang menerangkan kayak gitu. Coba. Sampai dihargai orang tuanya atau mungkin orang lain yang bantu gitu. Kalau itu nanti kafilul yatim, apa kafilul miskin gitu. Kali ini anak sendiri Pak. Bisa jadi anak perempuan disia-siain. Lah itu kalau memang benar-benar dia itu dengan ikhlas hati ngerawat anak perempuan dua sampai dia itu nikah atau mungkin sudah mandiri dan sebagainya, itu Nabi memuji orang tersebut itu seperti ini, ana wa huwa ini wa dhamma asabi'u. Beliau mengisarakan dengan dua ini tapi nempel. Kalau tadi anak yatim gini, ketika ini jariyata ini begini. Dewa dhamma itu mengumpulkan dengan nempel. Kalau kahata ini tadi begini, gitu ya. Udah sampai di sini aja ya. Rawahu Muslim, meriwayatkan hadis siapa? Muslimun, Imam Muslim. Ada yang ditanyakan Pak? Oh tinggal praktek sebenarnya. Kalau ada itu masalah sosial Pak ya. Biasanya seperti itu. Besok di hadis Aisyah. Gimana? Nggak ada yang ditanyain? Ternyata itu tidak sesuai dengan syariat. Karena ternyata sekarang banyak orang tua itu tidak diperhatikan oleh anak-anaknya. Oh gitu. Itu rata-rata. Terus sebagian itu kalau saya lihat dari media-media itu, contohnya kemarin saya ada bapaknya itu ditaruh di tempat sampah. Padahal anak-anak itu mampu semua. Itu ada kejadian ada di Jakarta. Oh. Itu di bab lain ya. Di bab lain ya masalah birrul walidain. Nanti ada Pak, anak yang birrul walidain itu kayak apa gitu. Ini giliran bapak-bapaknya yang harus tanggung jawab. Besok birrul walidain. Oh. Tapi ya saya jawab itu namanya anak yang tidak tahu diri, ya kan? Masa sudah dirawat di apa gitu dengan susah payah. Makanya itu kalau ada pepatah itu apa, kasih orang tua itu sepanjang hayat ya. Kalau kasih anak, oh ya kayak gitu, udah ngerti sendiri kan. Nah, ibaratnya kalau orang Jawa dulu tuh bilang orang tua ngasih sak klopo tapi anak ngasih sak upo, ya Pak ya, ngerti nggak? Nah, anak itu ngasih orang tua itu satu butir nasi, kalau orang tua itu sekelapa. Itu emang kayak gitu. Habis bapaknya punya anak, tapi anaknya juga harus ada birrul walidain. Nanti ada anak-anak yang berbakti pada orang tua itu sampai ada yang sangat terkenal tuh Uwais Al-Qarani Pak ya. Itu namanya tuh terkenal di langit tapi di bumi tidak diketahui. Itu karena apa? Birrul walidain. Nanti besok Pak ya, kalau pas ketemu episode itu nanti bapak sekarang jadi bapak, besok jadi anak. Nah, kan bisa jadi ini tidak bisa jadi bapak-bapaknya ini punya orang tua. Kira-kira ya dikaca lah. Kemarin pas aja jadi anak itu gimana? Sekarang jadi orang tua, kemarin pasti jadi anak. Nah, kira-kira gimana? Gitu, disesuaikan. Maka orang itu kan ngalamin jadi anak, ngalamin jadi orang tua. Jadi kalau jadi orang tua, panduannya kayak gini. Punya orang tua berarti kita harus birrul walidain. Kira-kira gitu Pak ya.
Ya kalau orang yang sedih-sedih itu nanti untuk kalau ini kayaknya sih muka-mukanya soleh-solehah semua. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya. Udah sampai di sini ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang tadi kita dengarkan, walaupun sehadis dua hadis, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan. Amin ya robbal alamin. Marilah kita baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.